Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini saya, Sasa Harun, bisa hadir kembali untuk Anda di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan ya. Dari jam 3 sampai jam 4. Yang mau gabung boleh loh ya. Mau tanya-tanya seputar kesehatan, mau tanya-tanya seputar Ziman, ada Pak Nyoto yang nemenin saya di sini, jadi bisa WhatsApp sekarang juga di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore Sasa ya. Masih PPKM juga nih ternyata ya. Iya, tadi gimana Pak perjalanan dari ya, rumah ke sini? Ada untungnya juga PPKM lancar. Jadi nggak Lancar, takut telat. Nggak macet Iya, cuma ya. susah jajan aja. Mau makan mau makan ke kafe atau Iya. ke restoran, ke warung Padang. Suruh dibungkus, ya kan repotnya itu. Kalau makan nasi Padang dibungkus tuh rasanya kurang ya Kurang Pak ya. enak. Kurang enak, enakan di tempat. Enak di tempat, kan? itu aja Pakai lah tangan. kelemahan PPKM gitu ya. Tapi ya semoga dengan adanya PPKM ini bisa menurunkan jumlah positif corona ya corona, di Indonesia betul. ya. Katanya semakin kesini sudah makin menurun nih. Semoga Betul. nanti bulan depan atau mungkin akhir tahun udah semuanya udah beres lah ya. Ya kita berharap yang terbaik lah buat kita biar usaha semuanya lancar, semua sehat dan meminimalisir mortalitas atau faktor kematian akibat dari pandemi ini ya. Makanya pada hari ini kita sharing terus tentang kesehatan biar mereka tahu bagaimana caranya bisa sehat, awet muda dengan cara bijak, yaitu dengan makanan. Salah satunya dengan Ziman gitu ya. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita tetap awet muda, tetap sehat, walaupun tidak mengkonsumsi obatan-obatan yang lain atau tidak melakukan perawatan-perawatan yang susah gitu, yang ribet gitu ya. Iya, jadi hanya kan dengan konsumsi betul. makanan. Gimana gitu caranya, Pak? Setuju. Jadi kan faktornya begini ya, Sasa ya, kita lihat masih muda tapi kena COVID, game over. Ada yang udah umurnya 70-80 kena COVID masih bisa recovery, masih bisa sehat dan memperpanjang usianya. Gitu kan, itu yang menjadi ironis. Jadi yang paling penting itu sebenarnya usia itu ada 2 Sasa, satu usia biologis, satu usia kronologis. Jadi namanya usia kronologis itu hari ini dikurangi tanggal lahir kita, itu usia kita sebenarnya. Oke. Let's say saya lahir tahun 69, sekarang 2021. 2021 kurang 69 itu umur saya 52 tahun. Betul ya? Itu kronologis gitu kan. Tapi umur biologis ini bisa maju bisa mundur. Jadi ada teman saya umurnya 52 tahun gitu ya. Tapi tampaknya kayak umur 70 tahun. Rambutnya udah putih semua, kulitnya udah kerut semua, kacamatanya udah tebel gitu ya. Cuma yang lebih parah itu masih umur 30 tahun, tampak kayak kakek-kakek, ya kan giginya udah ompong, kulitnya udah menua. Jalannya udah susah. Terus Ngomongnya udah agak pelok ya kan. Terus tetangganya so akrab lagi. Iya. Papa cucunya berapa? Cucu kawin belum tanyain cucu, marah-marah dia karena lebih tua dari usia sebenarnya. Yes. Tapi kalau saya umur 52 orang nyangkanya Pak masih kepala 3 ya. Nah itu yang namanya umur biologis. Bukannya Bapak umur 17 tahun ya Pak? Ya kurang-kurang beda-beda tipis lah. Jadi yang paling penting berapapun usianya, orang menyangka kita lebih muda dari usia sebenarnya. Itu yang penting. Jadi orang nyangka kita, waduh kok masih muda ya. Jadi kalau reuni ketemu teman SMP, ketemu teman SMA, ketemu teman kuliah, kok kamu nggak berubah sih, masih kayak dulu aja, tampangnya masih imut-imut gitu. Ya jangan, aduh kamu kelihatan tua sekali ya kan, jalan aja pakai kursi roda, itu kan repot. Jadi yang paling penting usia tidak ada hubungannya dengan tahun kelahiran. Jadi kita itu harus berusaha berjuang agar kita lebih muda dari usia sebenarnya. Itu ada harga yang mesti kita bayar. Nah ini yang kita mau bahas gitu kan. Ada lagi namanya Fauja Singh. Fauja Singh itu menariknya adalah di usia 100 tahun. Dia itu tahun 2012 ya. Di tahun 2012 dia ikut lomba maraton. Di usia 100 tahun. Dan uniknya itu yang lebih muda dari dia itu kalah. 100 tahun Iya. usianya. Di usia 100 tahun dia di Edinburgh di Inggris ya, dia ikut lomba maraton dan memang dia menyelesaikannya sih 8 jam. Tapi yang lebih muda dari usia dia itu ada yang 9 jam, ada yang 9 jam, ada yang 10 jam, bahkan yang umur 40 tahun ada yang 12 jam nggak nyampe gitu ya. Tapi dia umur 100 tahun itu bisa menyelesaikan dan ternyata
Di umur 80 tahun itu dia sudah berlatih lari 10 mil tiap hari. Dan pola makan sayur-sayuran, buah-buahan segar, minum teh kare, minum jahe, makan makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang kemasan, siap saji, dia jauh-jauhin deh. Ya kan? Jadi ternyata dia menjaga kesehatannya dengan cara hidup dan pola makan yang benar. Di usia 100 tahun dia masih bisa maraton. Jadi semuanya itu berawal dari pola makan kita ya. Iya, jadi saya tuh tadi berita ini kan sebenarnya tahun 2012 ya, maratonnya di Edinburgh. Saya cari di Google deh, FAUJA Sing SINGH. Orang ini masih hidup nggak ya? Sekarang 2021, ternyata masih ada loh. Tahun 2012 aja tapi usianya 100 tapi umurnya di ya. atas 100, 108 atau 100 berapa gitu kan. Berarti artinya apa? Teman saya masih lebih muda dari dia aja udah game over gitu. Ada yang lebih muda dari dia. Tapi artinya apa? Kita itu untuk awet muda segar bugar sampai usia berapapun itu ada harga yang mesti dibayar. Itu yang saya tekankan sekali lagi. Ternyata juga di luar negeri ada Charlie Smith, usianya 130 tahun, warga tertua di Amerika. Kegemarannya tuh makan sayur-sayur organik, ya kan, makan jus buah-buahan, ya kan. Seperti itu. Dan ada seorang dokter naturopati, dokter yang bukan sekedar pelajari farmasi tapi pola makan, pola gizi dan sebagainya ya. Namanya Dr. Bernard Johnson. Dia itu melakukan penelitian terhadap mereka yang usianya panjang-panjang. Kenapa sih kok orang bisa usianya panjang-panjang? Ternyata rata-rata mereka hidupnya sederhana, rendah hati, makan makanan sehat, ya kan. Kalau minum susu juga minum susunya yang mentah, bukan susu yang udah direbus-rebus gitu, ya kan. Langsung murni dari dan sapi. Rata-rata mereka tuh kalau makan rata-rata selesai itu jam 6. Jam 6 sore? Iya, jam 6 sore dong. Jam 6 pagi. Siapa tahu dia puasa. Iya kan, jam 6 sore dia udah gak makan apa-apa gitu loh. Jadi mungkin sana makan bakwan doang kali ya. Bakwan, pisang yang enteng-enteng gitu. Nah kalau orang zaman modern itu, saya cuma ngomong ke diri saya sih sebenarnya. Malam itu masih cari nasi goreng. Saya terakhir ngemil jam 9 Pak, tapi itu buah apel 50 gram. Itu masih bagus ya kan. Ini ngemilnya martabak. Martabaknya udah campurannya keju, gula, susu, kacang wijen apa segala macam. Habisnya minumnya juga susu coklat. Aduh itu gulanya udah tinggi sekali, kolesterolnya tinggi ya kan. Nah, habis itu jam 12 mesen makanan lagi. Nah, itulah yang membuat kita penuaan dini karena pola makannya udah nggak bener. Yang kita makan pun makanan yang sudah banyak bahan-bahan kimia dan pola makannya pun saatnya kita perut istirahat kan waktunya tidur itu perut mestinya istirahat juga dong. Kita makan 2 piring, ya kan? Itu kan bisa bikin GERD, gastritis, mah kronis. Karena lambung kita saat istirahat, kita harus tidur, lambung kita bekerja mengolah makanan. Nah itu salah satu yang membuat kita penuaan dini. Nah orang yang umurnya panjang-panjang, Bernard Johnson nggak seperti itu. Kemudian mereka peduli dengan orang lain. Betul. Jadi ternyata orang yang peduli dengan orang lain itu umurnya panjang. Ya kan kalau peduli dengan diri sendiri umurnya pendek-pendek. Bersilaturahmi. Silaturahim ya, suka ketemu orang, suka peduli, suka menolong ya kan. Care sama orang. Nah ternyata tuh kata Bernard Johnson itu umurnya panjang-panjang gitu loh. Nah pertanyaannya adalah apakah kita termasuk di dalamnya? Kayaknya sih enggak deh. Insya Allah kita iya Pak. Dan yang kedua adalah mereka itu nggak punya kalender. Iya sih. Jadi mereka nggak tahu umur saya berapa ya hari ini karena Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis itu bagi dia sama aja. Nah ternyata itu yang membuat orang yang tidak punya beban pikiran, tidak pernah stres, hidupnya bahagia, pola makannya sehat, itu cenderung umurnya panjang di usia berapapun. Ya moga-moga itu termasuk saya gitu. Iya, termasuk kita semua yang lagi dengerin talk show ini juga umurnya panjang. Gak cuma umurnya panjang tapi sehat yang lebih penting. Betul. Umur panjang tapi kalau setiap harinya ke rumah sakit berobat kan gak enak juga. Habis uangnya kan. Terus bangga lagi. Aduh saya sekarang punya obat 50 macem. Aduh. Temennya pamer lagi. Saya 60 macem. Aduh. Saya dong 79. Aduh banyak banget ya. Paling bagus dibanggakan adalah di usia berapapun kita tidak pernah pakai obat-obatan. Kita sehat karena pola makan yang benar, kita dengan nutrisi yang benar, dengan suplemen yang tepat nanti kita bahas. Oke, gitu kira-kira loh. suplemen apa yang bisa bikin kita sehat sepanjang masa dan bikin kita awet muda? Ya udah tungguin aja di segmen selanjutnya ya. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat sampai jam 4 sore nanti. Yang mau tanya-tanya boleh loh ya di 081 511 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun.
Di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, ada Pak Nyoto juga yang menemani saya dan juga Anda ya, yang siap juga menjawab pertanyaan seputar kesehatan atau ada yang ingin bertanya seputar Ziman juga silakan di WhatsApp 081511103103. Setiap orang pasti pengen banget terlihat awet muda, bahkan banyak orang yang berusaha melakukan apapun agar terlihat awet muda. Kalau cuma terlihat awet muda kayaknya banyak caranya. Tapi kalau kelihatan betul. sehat gimana? Jadi gitu. banyak orang itu yang pingin kelihatan awet muda tapi kosmetik saja, Iya. cuma tampilannya tapi padahal organ-organnya bobrok. Jadi kita itu kelihatan tua di luar, berarti di dalam juga menua. Jadi kalau kita tampilannya kelihatan muda, berarti dalam usia organ-organ tubuh kita, sel-sel kita juga masih bagus, masih muda. Itu jadi tampilan luar itu menunjukkan tampilan dalam dari organ-organ tubuh kita. Jadi banyak orang pingin tampilan wajahnya kelihatan awet muda, dia pakai skincare yang mahal-mahal, bahkan berapa puluh juta dia bayar, tapi kulit tangannya semua keriput, dalam tubuhnya juga sama, jantungnya udah keriput, empedunya udah keriput, pankreasnya keriput, mahnya lambungnya keriput. Karena itu tampilan utama bukannya di tampilan luar. Tampilan luar itu sebagai cermin tampilan dalam seperti apa. Tapi bagi mereka yang pola hidup dan gaya hidupnya sehat, pola makannya sehat, banyak nutrisi, banyak antioksidan, banyak enzim, ya kan? Tampilannya awet muda, nggak perlu skincare yang mahal-mahal karena tampilannya udah pasti kelihatan muda dari tampilan. Karena dari dalamnya muda, keluarnya pun lebih muda. Nah, jadi kita mau awet muda segar bugar, kita lihat deh pendapat dari dokter-dokter bijak ya. Karena dokter ini menggunakan makanan untuk penyembuhan. Di antaranya adalah dokter Hippocrates, ini tahun 431 sebelum Masehi. Waduh, lama banget ya. Lama banget. Bahasa Inggrisnya let food be thy medicine. Jadikanlah makananmu menjadi obat Anda. Karena kuasa alami dari makanan-makanan itu merupakan penyembuh alami yang paling bijak, kata Hippocrates. Kemudian ada lagi dokter Victor Gerosin. Dokter Victor Gerosin itu memang tahun 1930, tapi dia dokter yang bijak karena menjadikan makanan sebagai obat. Dia mengatakan jika kita makan yang salah, jadi kita makan yang salah itu artinya makanan yang banyak gulanya, banyak garamnya, banyak pengawet, banyak pelembut, banyak kimia gitu ya. Jika kita makan dengan yang salah, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan kita. Jadi kalau kita kebanyakan makan gula jadi diabetes gitu ya, makan yang asin-asin jadi hipertensi. Nggak ada dokter yang bisa nyembuhin, paling cuma meringankan saja, ya kan? Tapi kalau kita makan dengan benar, kita nggak butuh dokter kok. Jadi kalau pola makan kita pola makan yang bagus, banyak makan sayur-sayur buah-buahan, banyak makan makanan yang sehat, pola hidup sehat, banyak suplemen enzim antioksidan, kita nggak perlu dokter gitu ya. Jadi pilihan kita deh mau sering ketemu dokter apa tidak. Karena dokter pun kalau ketemu kita sering-sering, kalau kita pola makannya salah, dia nggak bisa ngapa-ngapain Dia juga juga. kesel tahu Pak. Capek dia. Tapi senang juga sih banyak pendapatan. Kemudian ada lagi ya Dr. Bernard Johnson yang kita ceritakan tadi. Apa yang sudah diciptakan Tuhan itu, makan makanan buah-buahan itu sebenarnya nggak perlu direkayasa lagi. Jadi misalnya kita makan pisang goreng, nggak perlu direkayasa deh jadi keripik pisang, jadi apa segala macam, pakai pengawet, pakai pelembut, pakai apa. Malah khasiat dari buah-buahan itu akan berkurang. Jadi yang paling bagus itu kata Dr. Bernard Johnson, makanan itu yang memang asli begitu matang ya makan, mau pisang, mau mangga, mau pepaya, mau apel ya. Jangan dibentuk keripik dulu baru keripiknya kita makan. Itu malah khasiatnya udah jauh berkurang. Gizinya udah banyak yang terdistorsi, udah banyak yang berkurang kalau kita konsumsi makanan yang sudah diolah sampai tubuh kita tuh nggak kenal itu makanan apa sampah ya. Nah itu kata Dr. Bernard Johnson. Kemudian ada lagi Dr. Roger J. Williams, PhD, PhD itu bahasa kerennya PhD ya kali ya. Dia mengatakan bahwa ini saya bahasa Indonesianya aja karena bahasa Inggris saya nanti kepanjangan ya, sama-sama nggak ngerti takutnya. Jadi pertahanan tubuh terhadap organisme asing, ya ini kan lagi rame-ramenya nih. Pertahanan tubuh itu kan antibodi kita terhadap serangan bakteri, mau protozoa, jamur atau kapang. Yang keren ini sekarang virus ya. Pertahanan tubuh terhadap organisme asing tersebut yang saya sebutkan di atas, yang lagi keren ini COVID ya. Itu tergantung kemampuan jaringan sel-sel kita untuk menghasilkan antibodi. Nah, menghasilkan antibodi interferon tubuh kita bisa kuat kalau kita punya bahan baku makanan yang sehat. Jadi, kalau kita pola makannya cuma nasi, garam, kerupuk, jangan berharap antibodi kita kuat. Itu kata Dr. Roger J. Williams. Cuma kalau kita konsumsi makannya sayur buah-buahan segar, ya kan, yang banyak kandungan gizi enzimnya,
antibodi kita akan terbangun di tingkat sel-sel pun sehingga bisa menghasilkan antibodi, imunoglobulin, interferon, mampu melawan bakteri, protozoa, jamur, kapang, virus COVID-19, COVID Delta Plus, COVID apalagi mungkin yang akan muncul belakangan. Jadi kuncinya di tubuh kita, ya kan? Jadi karena tubuh kita itu mampu menciptakan antibodi yang optimal adalah dari makanan yang alami, gitu loh. Nanti kita bahas makanan alami ada di enzim antioksidan. Tapi memang benar Pak, beberapa hari yang lalu saya ke rumah teman saya yang habis dirawat karena COVID-19. Dikasih obat-obatan dari dokter, dia tidak mau konsumsi, dia hanya mau konsumsi obat-obatan herbal. Waduh, luar biasa ya. Dan sampai sekarang pun dia mengkonsumsi itu, dan dia menyadari bahwa herbal itu luar biasa Ya, khasiatnya luar biasa, gitu. betul. Sampai dia nyaranin saya minum herbal ya. Telat saya, minum Ziman. Nah, jadi herbal pun ada herbal yang cuma kandungannya fitonutrisi aja, tapi ada herbal yang punya kandungannya bukan fitonutrisi. Ya kan kalau herbal itu kan biasanya diceritakan kandungannya khasiat dari herbalnya ini, antioksidannya ini. Cuma ternyata dia herbalnya ada yang lebih ampuh lagi, yaitu herbal yang hidup. Herbal yang hidup itu dia ada antioksidan, ada fitonutrisi, fitokimia, ada enzim. Nah, herbal yang punya kandungan enzim itu diproses tanpa dipanaskan. Contoh, saya konsumsi herbal misalnya yang terkenal itu kan lagi di Malaysia itu ya. Di Malaysia lagi rame-ramenya sambiloto dijadikan herbal anti COVID. Tapi sambilotonya kalau direbus sampai tadinya 1 liter jadi 100 mili, itu ekstrak. Tapi kan zat hidupnya udah nggak ada. Itu aja bisa menyembuhkan, apalagi ekstraksinya pakai teknologi dingin, tidak dipanaskan, jadi enzimnya masih ada, itu lebih powerful. Saya punya tuh Pak pohonnya di rumah. Ya pahit. Iya, sambiloto. Sambiloto memang luar biasa gitu ya, pahit tapi bisa untuk diabetes, buat hipertensi, buat antibodi dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas kenapa enzim antioksidan yang ada di Ziman itu powerful, karena bukan sekedar fitonutrisi, tapi proses pembuatannya itu yang penting. Kedua, bagaimana buah-buahan ini ditanam tidak pakai unsur pupuk kimia. Jadi semuanya hayati, semuanya alami, organik. Dan buah-buahannya kalau udah organik pasti khasiatnya jauh, karena tanahnya itu diproses dengan cara alami. Dan udaranya juga cari udara yang bebas dari polusi. Bayangkan kita mengkonsumsi buah-buahan herbal antioksidan, itu diprosesnya bukan sekedar pada saat dipetik. Contoh begini, saya konsumsi buah pisang ya, yang ditanam di tanah yang banyak humus, banyak pupuk-pupuk alami, pupuk kandang lah misalnya ya. Kemudian udaranya udara bersih dibandingkan pohon pisang di tempatnya itu di kota yang banyak polusi. Ada sampah. Yang banyak sampah. Di pinggir sungai yang isinya adalah polusi air, udara, dan tanah. Sama-sama menghasilkan pisang, tapi kan khasiatnya beda. Nah, kalau Ziman itu dari buahnya saja itu benar-benar dirawat dengan konsep buah-buah itu adalah standarisasi organik, USDA organik, HACCP, tanahnya pun tanah yang subur, yang tidak pakai pupuk kimia, udaranya pun udara bersih. Karena kan memang ini standar internasional. Jadi berbeda dengan yang lain-lain. Jadi jangan salah pilih, enzim antioksidan Ziman itu berbeda dengan yang lain. Ya kan? Kalau kita mau awet muda loh ya. Yes, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya seputar Ziman. Yang mau tanya masih kita tunggu lagi ya, masih panjang waktunya 30 menit lagi. Jadi yuk di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103 sabar ya, nanti akan kita jawab kok ya pertanyaan yang sudah Anda tanyakan sama Pak Nyoto. Yang belum masih kita tunggu. Anda mau bertanya apa nggak usah malu-malu ya. Nggak ada yang denger, cuma kita berdua doang kok yang denger ya. Bisik-bisik juga boleh. Bisik-bisik juga boleh ya, silakan ya, ditunggu sampai jam 4 sore nanti. Penasaran nih Pak, gimana cara kerjanya Ziman dan cara pembuatannya kok lebih bagus dibandingkan yang lain gitu? Ya, jadi memang kan kalau Ziman itu kan diambil dari buah-buahan yang memang sudah secara empiris terbukti ribuan tahun punya efek terapi, ya kan? Dan di antara buah itu adalah yang paling unggul salah satunya noni, bahasa sininya mengkudu ya.
kemudian ada kulit manggis, kemudian ada delima, kemudian ada pegagan, ya kan. Nah, ternyata buah-buahan itu memiliki efek terapeutik yang sangat efektif untuk meregenerasi sel, membongkar semua sampah-sampah yang ada di tingkat seluler. Jadi kan tubuh kita itu kan terdiri dari tubuh, kalau dibelah-belah lagi menjadi organ, dipecah-pecah lagi organ itu sampai struktur paling kecil kan sel. Jadi kalau kita sakit sebenarnya dimulai dari sel kita dulu yang udah rusak, banyak sampah di sel kita, banyak yang mati. Akibatnya sel-sel kita banyak yang mati, organ kita juga menyusut. Organ kita menyusut ya otomatis kita sakit karena proses metabolismenya nggak sempurna. Nah, menurut Dr. Jethro Klose ya, jadi yang paling bisa untuk meregenerasi sel itu ya dari makanan. Jadi makanan itu makanan yang makro maupun yang mikro. Jadi di dalam Ziman, enzim antioksidan itu kan banyak sekali asam amino, banyak sekali antioksidan yang fungsinya memperbaiki sel-sel yang cacat jadi sempurna lagi. Sel-sel yang sakit menjadi sehat lagi, sehingga saat dia membelah sel-sel itu kan berkembang biaknya membelah diri ya. Contoh, kita punya sel ada, misalnya sel pankreas saja deh, contohnya aja nih kan contoh. Sel pankreas let's say ada 500 miliar. Yang mati setiap hari misalnya ada 10 miliar. Belah dirinya cuma 3 miliar, kan masih punya utang. Iya. Udah gitu 3 miliar itu sel-selnya itu belah dirinya banyak yang cacat. Karena selnya udah banyak yang cacat, udah banyak yang sakit. Otomatis belah dirinya juga cacat juga. Akibatnya sel-selnya udah melemah, tidak memenuhi kuota, lama-lama kemampuan pankreas kita menurun, ya insulin yang dihasilkan berkurang, ya kita kena diabetes. Itu cara paling sederhana lah untuk menjelaskan. Jadi kan kita butuh enzim antioksidan yang kaya dengan nutrisi yang padat. Kita konsumsi sehingga sel yang cacat, belah dirinya sempurna. Karena sel cacat disempurnakan, yang sel sakit disehatkan, belah dirinya lebih banyak lagi, lebih banyak. Jadi utang sel-sel yang mati itu bisa digantikan dengan cepat. Akibatnya kalau pankreas kita pun kembali normal, insulin dihasilkan juga kembali normal, let's say nggak 100% deh. Cuma kita bisa menikmati hidup yang normal. Belum lagi organ ginjal, organ jantung, organ pembuluh darah, semuanya kan terdiri dari sel. Sel itu butuh makanan butuh makanan yang bergizi, yang kaya dengan antioksidan. Nah, itu ada di dalam satu botol Ziman. Jadi Ziman itu bukan obat. Jadi kebanyakan orang kalau sakit minum, kalau nggak sakit nggak diminum. Kalau mau awet muda, segar bugar di usia berapapun, dan gak perlu takut sama COVID-COVID-an, ya kita konsumsinya minimal 5 tetes pagi, siang, sore. Atau pagi, siang, malam waktu mau tidur. Yang paling jeleknya minimal malam aja deh, pas mau tidur 10 tetes itu udah paling culun lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena yang bisa meregenerasi sel, yang bisa membongkar racun di sel-sel kita, yang bisa memperbaiki semua fungsi organ tubuh kita, ya makanan. Karena makanan itu yang mampu diserap oleh tubuh sehingga menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau makanannya makanan yang buruk, ya kan setiap hari ngerokok, makanan yang manis-manis, yang gula-gulaan, banyak yang minyak-minyakan, goreng-gorengan, banyak yang kimianya, banyak yang mengandung selnya kita lama-lama dihantam terus sama makanan yang buruk, sel kita berontak jadi kanker. Belah diri nggak mau mati. Ujung-ujungnya karena pola makan yang nggak benar. Makan daging bukan daging yang segar, daging yang sudah dipotongnya 10 tahun yang lalu bentuknya sosis kayak hotdog, kan biasanya jadi frozen food. Motongnya kapan kita nggak tahu. Pakai pengawet, perwarna, pengental, rasanya enak tapi kan udah nggak sehat. Jadi proses kita dari sehat menuju sakit itu bahasa kerennya intoksifikasi. Masuknya racun dalam tubuh kita sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kita sakit, lama-lama kita meninggal dalam kondisi menderita karena banyak penyakit di tubuh kita. Misalnya kita baru belajar merokok nih. Sehari sebungkus belum sakit. Coba tiap hari sehari sebungkus, nanti 5 tahun yang akan datang baru sakit karena penumpukan racun dalam tubuh. Kita minum kopi sehari 10 gelas belum sakit, tapi kalau selama 5 tahun ya diabetes, kan seperti itu. Nah, proses penyembuhannya juga nggak bisa simsalabim prok jadi apa, nggak bisa. Kalau kita konsumsi Ziman rutin, itu juga prosesnya namanya dibalik. Dulu proses masuknya racun dalam tubuh kita step by step. Proses dari sakit menuju sehat namanya proses detoksifikasi. Proses bongkar racun dalam tubuh kita sampai tingkat seluler. Step by step, bahasa sebenarnya tahap demi setahap. Ya. Jadi kalau kita sudah banyak sampah di seluler kita, di sistem tubuh kita,
itu dibongkar dengan konsumsi makanan yang mampu detoksifikasi, makanan yang mampu memperbaiki sel-sel, makanan yang mampu memperbaiki fungsi regulasi tubuh, metabolisme, semua sistem. Cuma sampahnya dibuang dulu, karena kan kita udah dikumpulin tuh bertahun-tahun. Nah, jadi waktu dibongkar juga sama, mesti step by step. Sampahnya udah satu gunung, masa pingin hilang dalam tempo singkat, kan step by step juga. Nah, contoh tubuh kita nih, udah perang melawan COVID-19, udah perang, udah 2 minggu, tiba-tiba sembuh juga lah setelah 3 minggu, ya. Kan masih banyak sampah-sampah virus, masih banyak sampah-sampah metabolisme, masih kalau kita perang aja kan nggak langsung udah hancur-hancuran gitu ya, kayak Jepang dibom sama Hiroshima ya. Walaupun udah Hiroshima ya, kebalik-balik. Kan nggak mungkin langsung Jepang itu tiba-tiba berdiri gedung-gedung megah lagi. Kan sampah-sampah hasil perang bom atom itu dibuang, dibangun ulang. Itu sebenarnya gambaran paling sederhana tentang kondisi tubuh kita yang memang sudah banyak sampah perang melawan kerusakan yang kita ciptakan sendiri ataupun akibat dari serangan bakteri, virus, jamur, protozoa, apapun lah ya. Nah, solusinya ya dari makanan. Oleh sebab itu kenapa kita cerita tentang Ziman, enzim antioksidan ini, agar masuk ke bawah sadar kita, awet muda adalah harga yang mesti dibayar. Harga yang paling bijak adalah dari makanan yang banyak enzim antioksidannya. Ziman solusi yang paling efektif. Dan kita bisa rasakan, nggak sekali minum langsung, kok saya nggak awet muda ya baru minum sehari. Nggak bisa lah, minum rutin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Baru Anda merasakan rasanya waktu masih muda. Tidur nyenyak, bangun pagi segar, makan apa aja nikmat, ya kan? Jadi orang kalau sehat itu makan tuh nggak perlu mewah-mewah, apa aja makan nasi tahu tempe pun kalau sehat itu enak banget, pakai sambal enak, ya kan? Kalau penyakitnya banyak, mau makan apa aja lidahnya pahit kan gitu ya. Walaupun udah ada makanan yang enak-enak. Kemudian buat olahraga juga badan bisa diajak bergerak, ya kan? Coba kalau penyakitnya macam-macam, ada hipertensi, ada kolesterol, ada jantung, ada diabetes. Boro-boro untuk olahraga, untuk jalan aja udah alhamdulillah kan gitu. Karena tubuhnya nggak bisa diajak kerja. Tapi kalau sampah-sampah udah dibuang, ya kan, terus kita juga lama-lama nafas juga lega, badan dibawa kerja enak, dibawa olahraga enak, karena konsumsi enzim antioksidan Ziman itu rutin. Ya. Nanti kalau udah enak dibawa olahraga, ya wajib olahraga dong, jangan tiduran terus kan seperti itu. Pola makan juga diperbaiki. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya Ziman untuk tubuh kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Terus gimana dong cara untuk mendapatkan Zimannya? Bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan Ziman, harganya Rp200.000 aja. Atau bisa juga via WhatsApp ya di 0877900300. 0877900300, harganya Rp200.000. Ada yang ingin ditanyakan sama Pak Nyoto? Boleh, silakan. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi obrolannya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Pertanyaannya ada kok, tenang aja. Yang belum nanya masih kita tunggu ya. Pasti banyak banget pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Mungkin agak-agak malu, gak usah malu. Atau mungkin pakai nama orang lain juga gak apa-apa. Pakai nama samaran. Nama samaran ya. Di 081511103103. Ini dari 08139264 sekian-sekian. Untuk mengatasi mata panda, caranya gimana nih? Usia saya 28 tahun. Apakah Ziman bisa membantu saya? Setahu saya sih orang yang mata panda itu kemungkinan besar karena hobi begadang. Pertanyaannya begadang nggak? Jadi kalau kita nggak begadang, ya kita cenderung mata panda kita nggak seperti itu. Kemudian posisi tidur. Oh, jadi ngaruh ya Pak? Ngaruh. Kalau posisi tidurnya itu kepalanya itu lebih rendah dari jantung, ya kan? Mungkin misalnya dia tidurnya di miring gitu ya, pakai papan miring, kepalanya di bawah. Itu otomatis bisa mata panda. Tapi kalau kita pakai bantal, ya bantalnya lebih tinggi, itu kemungkinan mata pandanya juga berkurang. Jadi kita lihat dulu posisi tidurnya seperti apa. Kemudian tidurnya tengkurap apa telentang kan itu juga. Bukan telentang ya, telentang itu berbaring. Nanti orang, Pak nelentang bukan. Telentang, ya. Jangan mati. Mati ntar. Jadi kan
Dia tidurnya juga pengaruh, ya. Kemudian juga yang jadi masalah itu kalau kita punya efek mata panda, itu juga menunjukkan kita punya organ ada yang lemah. Jadi kalau mata kita cenderung gampang bengkak di pelupuk mata bawah, bisa jadi kita punya kelemahan di ginjal dan liver. Apalagi kalau hitam, udah bengkak hitam pula, bisa jadi kita punya masalah. Jadi yang paling penting adalah kita cek deh kualitas kesehatan kita. Kalau masalah untuk mengempeskan bisa dikompres pakai batu es bisa, pakai timun bisa, terus pakai apa namanya tuh? Bangkuang, bekas celupan teh celup ya, teh celup tempel-tempel gitu kan. Cuma kan yang paling penting itu kan sementara ya. Ya, tapi yang paling penting kita gaya hidup kita jangan begadang, karena begadang itu nggak bagus. Kenapa saya sebut nggak bagus? Karena organ kita itu perlu istirahat. Perlu saat istirahat mereka detoksifikasi. Karena setiap organ itu punya jam untuk bongkar sampah di tingkat selulernya. Misalnya liver jam 1, jam 10. Kemudian jam itu pada saat kita nggak tidur, liver kita nggak bongkar racun. Lama-lama liver kita bermasalah, ginjal kita bermasalah, jantung kita bermasalah. Karena begadang-begadang itu menumpuk toksik dalam tubuh, karena saatnya organ harus istirahat, kita tidak istirahat. Nah, akibatnya penampilannya di mata panda tadi. Nah, kita istirahat cukup, konsumsi Ziman. Ziman itu bisa ditetes di pelupuk matanya, ya kan? Istirahat yang cukup, lama-lama pelupuk matanya juga bisa kempes seperti itu. Tapi kayaknya lebih bagus itu dikonsumsi, karena dikonsumsi biar organ boleh. tubuhnya juga baik gitu. Jadi sebelum tidur konsumsi 10 tetes, ditetes di pelupuk matanya kiri kanan juga boleh. Tetes-tetes dipakai rutin ya, agar mata pandanya juga berkurang. Seperti itu. Tapi yang paling penting hindari begadang deh. Iya. Sama pola cara tidurnya yang benar gitu ya. Jangan tidurnya kepalanya kayak kelelawar gitu. Kepalanya di bawah, kaki di atas. Oke. Jadi seperti itu caranya untuk mengurangi mata panda ya. Pola makan dijaga, gaya hidup dijaga, tidurnya pun juga gitu ya. Jangan di bawah, palanya ya pusing tahu. Dan yang paling penting adalah konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam. Bisa juga dioleskan ya di matanya biar makin oke. Dan untuk bisa mendapatkan Ziman bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Pesan via WhatsApp juga boleh, dicatat ya, 0877 90.300. Di 0877 90.300. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti ya. Kita dengerin dulu aja yuk yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Di segmen terakhir, saya akan kembali bacakan WhatsApp Anda yang sudah Anda masukkan, ikut masukkan, yang sudah Anda kirimkan di 081511103103 dan nanti dijawab sama Pak Nyoto. Ada Bang Yudi, umurnya 56 tahun, tinggalnya di Depok. Apakah Ziman ini bisa menyembuhkan kaki saya yang kesemutan karena saya ini punya gejala diabetes sudah hampir 5 tahun, tapi saya tidak mengkonsumsi minum obat dokter. Gitu. Nah, jadi kalau kita udah punya diabetes, ada gejalanya ya. Kan gejala diabetes itu yang paling gampang sering berkemih, apalagi kalau malam hari. Bawanya haus terus, bawanya lapar terus, ya kan? Kemudian juga energinya juga drop, low energy, gatal-gatal, ya kan? Kalau wanita keputihan. Nah, itu adalah gejala diabetes. Tapi yang paling bagus kita mesti cek dong gula puasa, gula tidak puasa. Karena kan diabetes itu juga ada kelas-kelasnya, ada normal, pradiabetes sama diabetes tinggi. Nah, tapi kalau saya lebih senang itu ngecek HbA1c. Jadi kita ke klinik, cek HbA1c, kalau di bawah 5,7% berarti kita normal. Tapi kalau kita di atas 5,7%, antara 5,7 sampai 6,4%, kita pradiabetes. Ya kan? Kalau udah di atas 6,5%, nah itu diabetes tinggi. Atau cek gula darah 400 mg per desiliter, 600 mg per desiliter. Tapi yang paling efektif itu HbA1c. Jadi kalau kita sudah punya masalah itu, kita gejala yang tadi bisa jadi neuropati. Kita punya saraf tepinya itu sudah rusak akibat gula yang tinggi. Akibatnya kesemutan, nginjak ubin kayak ada pakunya gitu kan. Nah, itu bisa sembuh ya gula darah kita normal dulu. Kalau gula darah kita sudah normal, HbA1c kita normal,
gejala efek dari diabetes itu ya hilang. Sering berkemih, nginjek ubin kayak ada pakunya, ya kan, kesemutan, gatal-gatal, malam juga terganggu karena sering berkemih, bawaannya lapar dan haus, itu akan berkurang kalau kita gula darahnya normal, HbA1c-nya normal. Nah, konsumsi Ziman rutin itu bisa memperbaiki semua fungsi metabolik kita, tapi kan kita udah dibahas ya. Iya. Kita udah rusak akibat banyaknya sampah dalam tubuh kita, nggak mungkin sehari 2 hari sembuh. Jadi jadikanlah Ziman ini gaya hidup. Konsumsi 5 tetes, boleh 4 kali sehari, boleh 5 kali sehari, sampai kita punya parameter diabetesnya itu menuju normal, atau paling itu pradiabetes deh. Jadi minimal kita cek, masih pradiabetes gitu ya, syukur-syukur normal. Nah, itu konsumsinya rutin, pagi, siang, sore, dan terus seterusnya. Karena bukan sekedar pankreas yang diperbaiki, bukan sekedar membongkar sampah-sampah dari gula yang dalam sel seluler. Semua organ kita itu diperbaiki lagi, jadi menghindari komplikasi. Karena Ziman itu makanan yang mampu detoksifikasi, mampu memperbaiki fungsi sel-sel yang sudah rusak, mampu meregenerasi sel, dan itu berproses. Kita cek dari bulan ke bulan, ternyata parameternya membaik. Jadikanlah Ziman gaya hidup. Sebulan misalnya habis 5 botol, nggak masalah. Daripada kita tidak investasi kesehatan, akibatnya suatu saat di mana-mana selang. Di rumah sakit, karena ranjang yang paling mahal tuh ranjang rumah sakit. Selang masuk hidung, masuk mulut, ya kan, pakai pacu jantung, pakai pacu ginjal, dicuci darah ginjalnya, nggak nyaman, pakai kursi roda. Karena kita nggak mau berinvestasi kesehatan. Sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal dan tidak nyaman. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya Bang Yudi ya. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, diteteskan di bawah lidah. Kalau mau beli langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000. Kemudian satu lagi ya Pak ya, Sian nih udah ngirim dari Vino di Solo. Mau tanya cara menurunkan tensi yang pernah tinggi 170/110 gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah tekanan darah kita tinggi, kita punya hipertensi, ya kita mesti kurangi asupan makanan yang mengandung natrium. Natrium itu bahasa sederhananya garam. Jadi hindari deh makanan yang asin-asin. Mecin juga termasuk garam loh ya. Iya. Ya. Kemudian apalagi kurangi minum alkohol. Syukur-syukur nggak minum alkohol ya. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung kalium. Kalium itu lawannya natrium ya. Apa sih natrium itu? Sayur, buah-buahan segar ya. Contohnya kita konsumsi sayur, misalnya sayuran hijau, tomat, kentang, ubi jalar ya kan. Kalau buah-buahan diantaranya melon, semangka, belimbing. Orang terkenal ya belimbing itu buat menurunkan, belimbing yang manis maupun belimbing yang asam, belimbing wuluh gitu ya. Alpukat, jeruk, aprikot, pisang itu banyak kaliumnya. Itu bisa menurunkan hipertensi. Termasuk konsumsi teh, karena teh itu mengandung flavonoid, juga mampu menurunkan tensi ya. Kemudian konsumsi apa lagi? Ya ikannya digantilah, makan ikan tuna, makan ikan salmon daripada daging merah. Banyak makan kacang-kacangan. Tapi yang paling penting belajar mengelola stres. Karena banyak orang yang hipertensi itu masalah besar, masalah kecil aja dipikirin, apalagi masalah besar. Karena masalah kecil dipikirin termasuk masalah besar, akibatnya dia tekanan darah tinggi. Bisa jadi karena kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang mendalam, itu juga beban pikiran terus menerus, akibatnya jadi hipertensi. Dan saya lihat teman-teman saya itu yang hipertensi juga sama. Rata-rata ya gampang banyak pikiran, masalah keluarga, ya kan, masalah pribadi, masalah keuangan ya kan, macam-macam deh ya. Jadi kita mesti belajar mengelola stres, kita pasrahkan saja kalau sudah di luar kemampuan kita sama Tuhan yang Maha Baik kan gitu. Kemudian apalagi kalau kita itu ya, kita kalau memang punya obesitas, karena biasanya orang hipertensi itu juga kegemukan. Jadi kalau orang kegemukan itu resikonya hipertensi. Dia turunkan berat badan kita dengan diet yang baik, ya kan. Kemudian olahraga, karena kalau kita olahraga kan kita cenderung rileks ya. Mau meditasi, habis olahraga, habis meditasi, kayak yoga, kayak apa, yang penting menurunkan tingkat stres, membangun ya kan? Hormon endorfin, hormon gitu. Kebahagiaan. Nonton yang lucu-lucu, ya kan. Kalau saya suka nonton Gax tuh. Yang di YouTube gitu ya. Kemudian berhenti merokok, ya kan. Jangan konsumsi gula, walaupun gula kan buat diabetes sama aja. Gula itu juga meningkatkan hipertensi gitu ya. Jadi
Itu yang paling utama, tapi yang paling penting apa? Ya konsumsi Ziman. Karena Ziman itu dari pengalaman saya, itu kesaksiannya banyak sekali. Teman saya yang udah capek minum obat, tensi darahnya naik turun tidak stabil, begitu minum Ziman rutin, pagi, siang, sore, malam, sehari 4 kali, itu tensi darahnya yang tinggi terus turun. Alhamdulillah. Apalagi dia waktu itu kemarin saudaranya meninggal, saudara kembarnya meninggal, itu stresnya tinggi sekali, minum obat juga udah nggak ngefek, minum Ziman rutin ngefek, ya kan, karena di Ziman itu kan banyak kaliumnya, banyak untuk meredakan fungsi stresnya secara alami ya. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang hipertensi jangan ragu-ragu deh, ini yang paling bijak karena ini bukan obat, ini makanan yang Anda konsumsi kapanpun. Gitu. Jadi jangan lupa ya, untuk Vino konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur untuk bisa menurunkan tensi Anda yang tadinya tinggi bisa menjadi normal dan juga pola pikirnya diganti juga ya. Jangan stres-stres terus. Cari yang senang-senang. Gimana kalau senang-senangnya bareng saya? Ikutan dong. Iya. Dan sudah berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Nyoto. Cepet banget ya. Cepet banget ya, total udah kelar aja. Udah jam 4 aja. Jam 4. Minggu depan ketemu lagi sama Sasa dan juga Pak Nyoto. Kita pamit yuk Pak. Oke, sampai minggu depan. Dah.